Hari ini katong pembacaan ini beta saya pilih Bapak Ibu. Tapi ini merupakan pilihan daripada ranting Shalom di dalam usia 14 tahun. Sebab mereka punya tema terikat oleh kasih. Mereka cuma bilang, ibu ini katong bacaan. Ketika beta pulang baca, ternyata dalam usia 14 tahun, ranting Shalom hari ini mau bilang, katong berdiri sampai dengan 14 tahun di saat ini, bukan karena katong kuat, bukan karena katong hebat, tapi karena kasih Tuhan. Maka katong ada dalam usia 14 tahun. Katong berdiri dan diutus untuk melayani. Katong berdiri dan diutus untuk memberitakan. Katong berdiri dan diutus untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini yang membuat Angkatan Muda Ranting Shalom bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka melihat kasih Yesus itu sangat luar biasa. Kasih Yesus itu diberikan kepada beta, Bapak Ibu, Saudara, termasuk Bunda Usi di Ranting Shalom. Kasihnya itu membuat ia mesti menderita, membuat ia mesti difitnah, membuat ia mesti digantung di tiang kayu salib. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Kasih yang sungguh diberikan supaya dunia dan katong semua selamat. Karena kasih itulah, maka Ranting Shalom merasakan bahwa Tuhan pun kasih dalam pelayanan sangat luar biasa. Ranting Shalom merasakan bahwa Tuhan pun kasih di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab untuk menjadi pemuda-pemuda gereja yang mesti menggarami, yang mesti menerangi, hanya karena kasih Tuhan. Dan oleh karena itu, tema Angkatan Muda Ranting Shalom di dalam usia 14 tahun ini terikat oleh kasih. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi, terikat oleh kasih berarti berjalan, berkata harus sesuai dengan kasih. Dan kasih itu yang telah ditunjukkan Kristus yang akan menjadi teladan bagi katong semua. Kalau kita dan Bapak Ibu mendengar firman Tuhan tadi dari Kolose 3 ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Satu ayat ini beta mau sampaikan ada 4 bagian. Yang pertama, kasih adalah pakaian. Kasih adalah pakaian karena berdasarkan kasih yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Berdasarkan kasih yang telah Allah berikan kepada kita, maka kasih itu tidak menjadi kata, tidak juga menjadi lagu-lagu yang indah, tapi kasih itu harus dieksenkan. Bagaikan pakaian ketong pakai setiap hari, kasih itu mesti dieksenkan setiap hari.
di tengah-tengah ketong punya perjalanan kehidupan. Dengan kasih, Bung dan Usi boleh diutus untuk melayani di Ranting Shalom. Dalam memiliki kasih, berarti pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan yang sejati, pelayanan yang tulus, pelayanan yang ikhlas, pelayanan yang tanpa persungutan, seperti yang Kristus berikan. Kasih yang Kristus berikan adalah kasih yang betul-betul ikhlas dan tulus. Dan karena itu, Bung dan Usi di Ranting Shalom, kasih Kristus itu merupakan dasar yang mengikat kita dalam pelayanan yang mesti kita lakukan dalam bentuk pelayanan yang sejati, pelayanan yang sungguh, pelayanan yang tulus, pelayanan yang tidak bersungguh. Di usia 14 tahun, ini yang mesti dilakukan oleh Bung dan Usi. Dalam pelayanan, kasih sebagai dasar. Dalam pelayanan, kasih yang merupakan utama di dalam seluruh pelayanan kita. Kalau kasih merupakan dasar, maka pelayanan yang akan ketong lakukan adalah sebuah pelayanan yang betul-betul dilakukan dengan hati. Yang kedua, kasih sebagai pengikat. Dan ini merupakan tema daripada Angkatan Muda Ranting Shalom dalam usia ke-14, terikat oleh kasih. Ikatan itu berarti menyatukan. Kasih yang mengikat berarti Angkatan Muda Ranting Shalom berdiri 14 tahun ini telah mengikat begitu banyak pemuda gereja, begitu banyak kader angkatan muda dari budaya yang berbeda, dari latar belakang hidup yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, telah disatukan dengan kasih di dalam Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Shalom. Kasih mengikat pemuda-pemuda gereja yang adalah generasi-generasi emas gereja ini, generasi emas bangsa ini. Dengan kasih yang mengikat, berarti persatuan dan kesatuan itu mesti dijaga oleh kita. Kristus dengan kasih, Ia memberikan tanpa membedakan siapapun dia. Maka Angkatan Muda Ranting Shalom, bahkan ketong semua yang akan terikat dengan kasih, berarti ketong adalah satu keluarga Allah. Jangan beda-bedakan, jangan ada kotak-kotakan, jangan ada kelompok-kelompok. Kasih yang terikat menyatukan kita dalam satu persekutuan yang utuh, menyatukan kita dari perbedaan-perbedaan yang adalah anugerah Allah, ketong menjadi satu karena kasih untuk melayani bagi Tuhan, bagi gereja, bagi sesama dimanapun ketong ada. Sebab dengan kebersamaan itu, maka Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Shalom akan siap dengan kasih menjadi garam yang dapat menyedapkan semua orang dan menjadi terang yang dapat menerangi semua orang. Dengan kebersamaan, moto Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku dapat kita tunjukkan bahwa Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, pemuda gereja, tidak bisa diremehkan oleh siapapun.
Tapi dengan kasih yang terikat itulah pemuda gereja mau tunjukkan, generasi muda gereja adalah generasi yang siap menunjukkan kasih, generasi yang siap untuk mengesenkan kasih di tengah-tengah kenyataan kehidupan dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kalau angkatan muda gereja Protestan Maluku Ranting Shalom hari ini mereka mau bilang begini, katong ada dalam perayaan ke-14 tahun, katong mau menjadi pemuda gereja yang mengasihi sesama tanpa membedakan siapapun dia. Ini luar biasa Bapak Ibu, saudara. Karena itu kasih adalah kasih sebagai penyempurnaan. Dengan kasih mematahkan kesombongan, dengan kasih mematahkan keangkuhan, dengan kasih mematahkan kepentingan pribadi kita. Sehingga dengan kasih katong mengasihi sing pilih-pilih siapapun dia. Pemuda gereja, angkatan muda gereja Protestan Maluku Ranting Shalom siap mengasihi dan siap mengesenkan kasih kepada semua orang tanpa membedakan siapapun dia. Mereka tidak mau mencari pemuda yang angkuh, mereka tidak mau mencari pemuda yang sombong, mereka tidak mau mencari pemuda yang egois, mereka tidak mau mencari pemuda yang emosional, tapi mereka mau mencari pemuda yang mengasihi. Bapak, Ibu, Bung, dan Usi, yang paling terakhir adalah konsekuensi dan ketaatan kepada kasih. Kalau melakukan kasih ada konsekuensinya. Terkadang dalam tugas organisasi, terkadang dalam tugas pelayanan, terkadang dalam tugas bergereja, berjemaat, bermasyarakat, kasih bisa berubah jadi kisah. Kalau kasih berubah jadi kisah, itu yang disebut konsekuensi kasih. Kasih bisa berubah jadi kisah, kisah bertengkar, kisah cemburu, ya satu dengan yang lain. Kalau terjadi kisah-kisah itu, maka hancur angkatan muda ini. Kalau terjadi kisah-kisah itu, maka ketong punya tema tidak bisa melakukannya dengan baik. Karena itu, jauhkan kisah, kenakan kasih. Kalau kenakan kasih, maka angkatan muda gereja Protestan Maluku Ranting Shalom akan bertumbuh dalam kebersamaan, akan bertumbuh di tengah-tengah kehidupan sebagai orang-orang yang adalah keluarga Allah, terikat dengan kasih. Bung dan Usi, angkatan muda Ranting Shalom, jangan cuma tema, tapi tolong eksenkan kasih itu, katamu, sifatmu, dan perbuatanmu. Kiranya Tuhan memampukan dengan cara minta dari Tuhan. Hikmat cuma ada pada Tuhan. Minta hikmat itu supaya katong menjadi pelaku kasih. Dan biarlah dalam hari ulang tahun yang ke-14 katong terikat dengan kasih, bukan nyanyian, tapi betul ada akad dan tekad kita di dalam Dirgahayu ke-14 angkatan muda Ranting Shalom. Akad dan tekad kita adalah kasih siap dieksenkan, dan kita siap mengasihi siapapun di antara kita. Kita siap menghimpun kader-kader angkatan muda dari berbagai suku, dari berbagai keluarga dan latar belakang hidup, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kasih dilakukan, angkatan muda Ranting Shalom
akan menerima kemuliaan Allah terjadi di Ranting Shalom. Amin. Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan kasih.